Kalau anak pengen syuting, aku pengen jadi artis deh kayak papa gitu, boleh nggak sih? Boleh. Boleh aja ya. Pisau Rembo udah siap kok. Nah untuk Kak Michelle Putri nih, katanya kamu banyak yang bilang mirip banget sama Kak Dua Lipa. Aku suka dimiripin sama wanita manapun sih. I think women are amazing. Benar. They're talented in their own ways. And yeah, I respect that. Gue pribadi dan banyak blasteran lainnya di Indonesia yang masuk ke entertainment, awalnya gampang banget. Nggak gampang banget sih, harus punya koneksi. Cuman kalau mau usaha akan lebih dimudahkan kalau kita blasteran. Tapi untuk mempertahankan, challenge-nya di situ. Karena pembuktian dari kita masuk untuk menjaga itu jauh lebih tinggi dibandingkan, menurut gue ya, dibandingkan yang full Indonesia gitu. Jadi kalau kita nggak perform di tengah jalan, pasti kita bakal cepat redup juga. Halo guys, balik lagi nih di Bincang Bintang bersama aku Tasya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, kakak-kakak cantik ganteng banget. Ada Kak Samuel Rizal. Hai. Ada Kak Nino Fernandez. Hai. Sama Kak Michelle Putri. Hello. Cewek sendiri nih guys. Sama aku berdua. Kenapa pas kamera udah roll kamu sok cool gitu ya? Tadi sebelum roll kayak, you know what? Ini dia masuk karakter langsung. Oh. Nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja. Gue pengen Boleh, ngulik-ngulik boleh. kakak-kakak ganteng cantik Boleh. nih. Ini BTW pertama kali ya kalian ke Tabloid Bintang. Betul. Yes. Betul. Dan promo pertama juga hari ini kan? Untuk hari ini ya. Untuk hari ini. Tapi sebelum-sebelumnya udah banyak ke promo. Kedepannya juga banyak. Mungkin untuk 3 tahun ke depan kita full. Oke. Amen. 3 years. Berarti ini Is series that sampai 100 season 3 ya? or Iya, jadi kita itu sampai season 102. 102. Wow, 102. banyak juga seasonnya. Aduh, kakak-kakak ini lucu. Kakak-kakak ini sih. Michelle mikir, gue nulisnya mampus. Lokasi pindah. Banyak dong. Bercanda aja. Nggak apa santai. Kakak ini kan sibuk syuting nih. Di sela-sela syuting tuh kalian pengen ngelakuin apa sih? Misalkan kayak gue olahraga kayak Kak Semi, kayak Kak Nindo misalkan olahraga, atau Kak Michelle traveling. Mungkin Kak Michelle dulu lagi sibuk apa? Di luar syuting. Sekarang atau pada saat syuting Durian Jatuh? Sekarang. Sekarang. Untuk mengisi-ngisi di luar syuting kayak yaudah gue kelas masak misalkan. Belajar masak sih akhir-akhir Oh, iya? ini. Kok tahu? Keren. Mulai belajar mulai masak, keluar, iya. mulai keluar. Mau kita Mulai. pergi aja, kalian Iya, baru mau bilang nih udah mulai nih. Iya. Dia lagi belajar masak, lagi mulai pilates lagi. Terus lebih dive into psikologi sih akhir-akhir. Iya. Iya, seru banget. Kalau Kak Nino gimana Kak Nino? Belum Kak belum Semi selesai, belum. belum selesai, belum. Boleh deh kita nanya Kak Nino. Gimana sih langsung dioper. Jangan ngoper-ngoper orang. Jadi kalau gue sendiri, gue lagi ini sih, lagi suka banget engage sama community, sama followers gitu. Bales-balesin komen. Iya, balesin, terus kayak ngerti banget ini two way street, jadi bukan cuma satu Iya. arah, cuma 2 arah. Gimana gue lagi pelajarin nih, jadi hari-hari kalau gue lagi nggak syuting atau nggak lagi promo, itu pasti mau memahami, makanya buka TikTok, ngebaca semua komen-komennya, YouTube, Instagram juga. Karena komennya tuh lucu-lucu parah. Sekarang receh-receh ya orang-orang TikTok tuh. Tapi receh cuma pakai bahasa Inggris kan, jadi kan lucu banget gitu. Ini receh tapi nggak juga, tapi iya, tapi nah itulah di situ lucu. Untuk memahami kayak ini kayak gimana, jadi mungkin setengah waktu. Ikutin anak Gen Z berarti. Iya, Kak Nino tuh gen berapa kalau boleh tahu? milenial. Oh, milenial. Gen dinosaurus. Enggak. Jangan jauh samain banget sama itu. lu dong, Sen. Lu jangan gitu dong. Kita beda era Cuma beda nih. beberapa tahun. Tetep aja gue Udah, masih udah, masuk udah, mendahului jangan berantem di sini, dong. jangan Nggak berantem di sini, kelihatan jangan gen berantem di sini. milenial kok. Gen Apa? Z masih. Jam berantem lagi promo. Iya. Ntar berantemnya di berakhir. Komentar apa sih yang paling Kak Nino suka kayak, aduh harus aku bales ini komentar kayak gini gitu. Ya, jadi kayak kemarin tuh ada yang bilang kayak kan gue bikin a day in my life. Kayak ya udah deh, gue coba deh pas gue bikin keseharian gue sampai udah kelar. Di pagi gue minum ini apple cider vinegar, cuka apel sama baking soda, terus campur air, terus gue minum. Setelah itu gue kelar bilang, ini kan bisa asam lambung, bisa apa. Terus gue balesinnya, karena itu ada baking sodanya, ada ininya. Seru Cuman ya jadi. komen yang paling lucu adalah pada saat gue bikin itu, kan gue intermittent fasting tuh, 18 jam, 20 jam. Ada yang bilang,
ini udah mau makan kan masih pagi udah mau makan, ini bukan intermittent fasting namanya. Itu pengen dijawab cuman akhirnya gue nggak jawab sih, karena gue tahu itu gue lagi fasting 20 jam, udah 18 jam, lapernya nih kayak hari ini nih, ini gue udah 20 jam setengah. Wow. Benar, jadi kayak itu gue lagi lapar-lapar. Berarti kamu buka puasa nanti jam? Secepat mungkin sih, kalau nggak bentar lagi. Kita perlu break bentar nggak? Enggak. Makan Nggak. Makan dulu, 10 menit Nggak. gitu. Tapi kamu masih aman kan Kak? Nggak kelayangan kan promo nih? Pasti nggak? Iya, cuman ini nanti ngaruhnya pas kita lagi syuting, masih ingat nggak? Tiba-tiba Oh god. apa lagi Sama gua pernah sekali. dialog gitu, Sama gue pernah sekali. tiba-tiba ngeblank. Padahal dialognya cuman kecil Sebentar mungkin, ya. sebentar dikit banget. Itu ya kayak ngeblank terus. No, dibilang no, lo oke nggak? Untungnya last scene sebelum makan siang. Kalau masih ada 2 atau 3 scene lagi. Pingsan itu. I don't know. Sempat, ini maaf ya jadi kepotong. Jadi pada saat intermittent fasting itu kalau nggak salah lagi puasa 30 jam deh, 30 jam lebih. Terus udah nih, baru buka pas kita di itu loh di bengkel. Yeah, I know that. Ini lagi scene yang itu dong? Iya. Berat gitu. Lagi hit banget soalnya Panas banget ini segala humid. macem. Udah nih kita buka jam 6 sore kan, makan. Udah. Akhir itu gue beli tiket pesawat. Gue beli tiket pesawat yang harusnya buat 2 bulan lagi karena high season buat ke Jerman, jadi kan lumayan ya. Iya. Akhirnya gue belinya buat tanggalnya 2 hari kemudian. Tanggalnya. Belum tahu ya. Nggak tahu kalau itu. Bulannya tuh Never nggak Gue nggak tahu kalau gitu skip ya. itu kayaknya. Pas gue kirim ke orangnya kayak ini ya, tiket ini. Terus bilang, ini berangkatnya lusa. Mati Itulah deh. makanya gue kasih pesan untuk kalian-kalian semua. Kalau lagi puasa, intermittent fasting, jangan beli tiket. Lebih detail lagi, Jangan beli tolong tiket. gitu ya. Gue itu orangnya detail banget, jadi bener-bener gue baca terus kan, full semuanya. Sampai enggak loh itu, sampai gue kayak, gila masa gue ngelakuin kesalahan seperti ini sih gitu. Unbelievable. Untungnya Bayar tapi lagi. bisa di-refund untungnya. Beli baru, Nggak bisa di-refund. nggak bisa. Aduh. Reschedule pun. Enggak, itu gue reschedule, cuman harganya kayak mungkin Oh harus nambah 80%. berapa gitu. 80% dari harga tiketnya. Oh. Karena high season, jadi gue beli buat Christmas. Christmas kan High nggak ada- season ya? Se-skip itu ya. Iya, gitu. sepusing itu Dan kali last ya. scene sebelum makan siang itu lagi scene-nya berdua sama Felix. Sama gue. Nah, kasihan. Jadi gue tahu dia udah, gue yang bilang ke sutradara kalau Fem, kayaknya abis ini harus dulu makan siang. Makan dulu Kalau deh. nggak Nino nggak akan bisa lanjutin. Wah, Really. Oh my goodness. Untungnya ada Kak Semi ya. Iya. Kan gue sayang sama teman-teman gue ya. Ini ngomong-ngomong Wow. Kasemi, kita lanjutin ke Kasemi kali ya. Boleh. Gimana? Kalau Kok dia Kak ngoper ke lu ngoper ke gue sih? Ini kan kita Belum namanya, waktunya. Ntar ditanya lagi sama Tasya. It's time sekarang when Kak it's time. Semi. baiklah kita lempar ke Tasya, silakan. Aku lempar ke Kak Semi. Nah, kan benar lempar-lemparan jadinya. Lempar-lemparan. Kalau Kak Semi nih, mengisi waktu luang di luar syuting tuh ngapain? Tidur. Ya gitu, enggak. Benar sih. Iya gitu. Olahraga. Sayang banget. Gue punya anak, jadi sambil ngurus anak aja kalau lagi off Main shooting. sama anak. Iya, akan tiba saatnya anak-anak kita besar sebesar kita ini punya kehidupan sendiri. Jadi semasa masih preteen, sekarang umur 12 tahun, Cantik. gunakanlah waktu sebaik mungkin. Gitu. Kalau anak pengen syuting, Pah, aku pengen jadi artis deh kayak papa gitu. Boleh nggak sih? Boleh, Boleh aja ya. pisau Rembo udah siap kok. Udah ada di rumah. Takut. Syuting aja. Aktif banget Bapak satu ini. Tapi belum ada terjun ke dunia kayak iklan gitu belum. Pernah Ditawarin. pernah ngonten bareng tapi maunya sama gua, dia nggak mau. Pernah gue Jadi. bilangin kayak mau nggak Dudu, manggilnya Dudu kan, mau nggak Dudu siapin videografer terus Cila channelnya Cila sendiri aja, nggak mau. Harusnya sama Dedi. Maunya sama Dudu. Gitu. Gemes. You know. Kalau tadi kan udah ngomongin Kanino juga suka scroll sosmed TikTok nih. Kakak nih gen milenial seperti Velocity. Gua Tahu nggak tahu Velocity? Velocity tapi kalau nggak ada disuruh ngonten bareng kayaknya gua Enggak deh. Kalau iseng-iseng Velocity-an. Velocity di rumah kita kayak nggak kepikiran lah ya. Anak gua mungkin, gua enggak. Kanino Velocity
Ada nggak yang ngajakin? Udah nggak apa-apa bilang aja. Kalau mau, nggak usah disembunyiin sama kita. Gue itu pagi siang sore itu aja kerjaannya di rumah. Serius? Sambil ngaca gue latihan terus. Ya enggak lah. Aku percaya. Enggak. Gue kalau yang nari-nari gitu atau masih kayak belum kayak bukan gue banget gitu. Jadi gue pengen ngasih ke teman-teman di sana juga followers yang guanya juga, gue asli juga gitu. Kalau gue buat Velocity berarti kan gue mengikuti tren, which is nggak ada salahnya. Cuman gue mau ngasih mereka guanya aja gitu. Kayak ini the real Nino Fernandez tuh gini loh. Julian sama Nino, wise ya? Banget. Karakternya wow. Itu dia. Dia nulis. Oh loh. Thank you ya. Saya cuma asisten. Kalau Kak Michelle nih, suka Velocity nggak? What is Velocity, my darling? TikTok tuh, boleh ada yang bisa contohin nggak? Udah pernah kemarin. Pernah. Complete utter failure. Fail parah banget. Susah ya? Sangat susah untuk aku. Yang ada tuh yang gerakan cuma gini-gini doang itu Itu tetap pun aja. fail. Udah pernah dilakuin sama aku, Zoe, Elena, sama Harry. Oh my god. Apalagi Zoe kan juga Gen Z ya. Iya. Jadi di lokasi syuting juga rame gitu. Terus Michelle kan penulis juga di Durian Jatuh, jadi dia nggak tahu Velocity, dia taunya main nulis, nulis, dia nggak tahu dunia luar. Dia nggak tahu Velocity, dia nggak tahu udah ada TikTok, mungkin dia nggak tahu. Aku nggak punya TikTok. Oh, kamu punya TikTok? Dia nggak tahu. Bisa. Dia nulisnya di Goa. Bertapa semedi. Terus ada Ibu Femi di atas itu kan. Nah, berarti kalau Kak Michelle sendiri nggak punya TikTok, berarti aku boleh nanya sama Kak Nino sama Kak Semi nih. Menurut kalian seberapa pentingnya sosial media di hidup kalian? Mungkin bisa diajarin juga Kak Michelle. Gue sama kayak Michelle kok, gue nggak punya. Nggak punya TikTok? Nggak punya. Jadi nanyanya sama Nino aja. Lempar lagi. Let us educate us, Kak Nino. Ya, oke. Gue juga baru belakangan ini gue aktif lagi karena memang TikTok tadinya nggak ada, baru ada mungkin beberapa bulan yang lalu karena memang mau menjangkau kayak dulu Instagram, dulu YouTube ya besar banget, terus akhirnya ke Instagram, terus sekarang ke TikTok, mungkin nantinya berikutnya ada apa. Cuman gue melihat bahwa memang komunikasi paling asik TikTok itu tuh lewat TikTok atau lewat Instagram. Ya TikTok udah paling asik deh karena cepet banget ya, terus filternya kayak hampir nggak ada. Nah disitulah gue bisa ketemu sama mereka gitu loh, itu yang seru. Makanya gue download dan upload. Gitu. Nah, mungkin boleh Kak Michelle sama Kak Semi juga boleh dikasih Encourage? Iya. Oh ya. Encouragement, ya boleh. Kita bakal venture ke daerah situ, Semi. Cuman, iya. Let's do that. Kita akan masuk ke dunia TikTok. Kan? Sebenarnya lucu sih, kalau misalkan lu bikin konten TikTok, lu lagi berenang aja. Oke. Kayak ada in my life aja gitu, kayak Kak Iya. Nino kesehariannya ngapain. Dia ada in my life-nya berenang aja tiap hari, bisa 6 jam. Jadi jangan gitu deh, lu bikin live TikTok aja. Gimana lu berenang tuh putaran-putaran. Dia kemarin itu sampai berenang ya, dia ke tengah laut, kita lagi syuting di Bali. Yes. Makanya dia ngajak-ngajak lagi. Bilang gila, gue kalau ngikut sama dia ke tengah-tengah laut, berenang berapa jam? Sejam ya lo berenang ya? 1,5. 1,5 jam berenang tuh nggak napak loh. Terus Tuh gue bilang, kamu gue kayaknya udah habis setengah jam gue langsung kelelep langsung. Iya. Kalau lu kan nggak bisa berenang. Tapi Bisa. 1,5 jam sih Kak Semi itu Gini, lama banget. orang bisa berenang, belum tentu bisa berenang di laut. Bener. Karena beda. Iya, benar. Current-nya beda. Itu ya. Kedua, begitu kita ngerasa kita udah bisa, tapi tiba-tiba mental kita nggak kuat, badan bisa kram nggak? Bisa. Bisa panic attack nggak? Bisa. Makanya, jangan berenang lah kalian di laut ya. Mungkin kalau udah pro kayak Kak Semi boleh ya. Tapi itu kamu Iya. belajar Kak, diving atau apa dulu? Dasarnya tuh. Kalau diving emang udah diving. Kalau berenang ya lain lagi sama diving kan. Oh, kamu di rumah aja sering berenang. Emang latihan berenang Iya. gitu. Kalau di Bali waktu itu emang karena udah lama nggak olahraga, pengen berenang, terus kan ada kolam, ada laut. Ya kalau udah di Bali, ya ngapain di kolam kan ya? Gua Iya. mending Laut kolam ya. dong. 8,5 kilometer per hari itu lumayan sih, Berenangnya Sam. 8,5 kilo. Enggak, 3 doang. Tapi kalau diperhitungkan, dibandingkan berenang sama lari, exertionnya semua Oh energi. iya, Iya. itu beda. Lari 3 kilo sama berenang 3 kilo. Beda banget. Iya. Cuman ya itulah, gue harus bilang kayak Ya. salut banget gue. Salut buat Kak Yay. Semi. Wow, Sammy. Iya. Tapi kalau ditawarin Kak Semi mau nggak triathlon? Lari sama sepedanya gue bisa tapi belum terlatih. Iya. Mungkin kalau latihan bisa. Bisa, benar. Nah, gitu.
kayak mendalami si berenang itu ya. Kalau berenang bisa, kalau sepeda sama larinya belum ke arah sana. Bisa, tapi belum terlalu terlatih gitu. Bener-bener. Nih untuk Kak Semi kan punya anak cewek Cila nih, sering jalan ke mall bareng nggak? Atau pernah dianggap ini, mungkin kalau orang belum tahu ya, Kak Semi punya anak cewek gitu, pernah disangka ini pacaran ya? Atau jalan, nih anak ini jalan sama om-om ya? Pernah nggak sih Kak? Enggak sih, soalnya biasanya orang tahu ini anak gua gitu biasanya. Karena dari walaupun dia bongsor juga dan guanya juga untuk 44 mungkin agak berbeda dengan 44 yang lain. Ya, jadi kemungkinan bisa disangka pacaran bisa, berondong dan sugar daddy bisa, cuman kayaknya enggak deh, kayaknya memang kan gue juga udah jadi single parent udah dalam kurun waktu yang lama juga, jadi kayaknya emang udah tahu ini anak gua gitu. Oh, udah tahu ya. Me time-nya tuh senangnya kalian ngapain Kak? Berdua gitu? Ya nonton, kan suka ada film kartun. Iya, yang baru-baru ini tuh udah nonton? Udah. Seru itu. Terus makan. Makan, bener. Ya, berenang bareng gitu. Kebetulan dia perenang juga. Jago banget lagi. Oh, berarti nih nanti nih kalau misalkan Cila udah 17 tahun ada cowok yang deketin. Langsung naik napas semua. Tadi aja disuruh main entertainment, udah siapin pisau rambu. Iya, gimana dia kan punya nanti pacar. 17 tahun. Kan pisau rem, kan gue nggak bilang mau nusuk orang. Gue bilang pisau remnya sudah saya siapkan. Siapin aja dulu. Siapin. Mau masuk entertain, mau diapelin pacar. Kan siapin. Kan gue nggak ada yang bilang, Fungsinya untuk apa? Gua itu? tusuk lo. Gitu. Fungsinya buat disiapkan saja. untuk disiapkan saja. Berarti Kak Semi ini tipe bapak yang protektif ke anak apa? Kayaknya Ya gitu. protektif aja. Oh ya jawab kan Nino Iya, kayaknya. iya. Kayaknya gitu deh. Ya maksudnya disiapin. Gue baca aja between the lines itu nih kayaknya ya. Protektif parah. Kan disiapin. Apabila disakiti hatinya baru Kita tusuk. Iya gitu. itu benar. Gitu. Harus. Ngeri banget. Iya. Ya kalau nanti ada misalnya mau clubbing gitu, tenang. Ada Tante Michelle lah, Shell. Tante Michelle dan Om Nino ya. Iya, suruh jagain. Tolong gitu. Om Nino lain bidang. Misalnya mau clubbing gitu. Bidang. Shell, Gue nggak tahu bidang apa. Kenapa harus ke aku? anak gue mau clubbing. Tolong ya, jarak 3 meter, tolong diawasin. Aman. Kan dia bisa, nge-chill. Emang bidangnya Kak Michelle Gak tahu Enggak, konsepnya dari enggak. mana gitu sih. sampai Om Nino kaget Enggak. beda bidang. Gue aja nggak tahu bidang gue. Iya. Kalau gue bidang apa? Let me think about it ya. Ya, Om Nino juga bisa dikaryakan kalau lagi pergi-pergi. Jangan udah Michelle aja kalau yang lagi cabut-cabut gitu. Atau Om Nino antar sekolah. Mungkin kalau Kak Semi sibuk. Pikir gue supir. Kita jadi Nino asisten temenin anak-anak SMI. Aspri. dong, Gue gitu. asprinya dia. Pokoknya banyak om-om dan tante-tante dan kakak-kakak yang bisa dikaryakan untuk Benar. menemani dengan radius maksimal 5 meter lah sama anak. Kayaknya kata yang lebih tepat bukan dikaryakan, dimanfaatkan Iya. dan digunakan untuk fungsi yang lebih. Kalau dimanfaatkan itu tidak terlalu kenal tapi minta tolong. Kalau dikaryakan itu kayak udah, Shell, tolong dong Shell. Anak gue mau clubbing nanti, tolong ya. Kayaknya udah nggak perlu pakai tolong deh. Shell jam 7 di sini. Kayak gitu ya. Iya, Gitu iya. dong. Udah tahu langsung ya. Tapi anak Kak Semi sendiri pernah dibawa syuting nggak di Uranjat? Kebetulan udah pernah ketemu Nino sama Michelle tapi long time ago. Yang sekarang lama belum. banget ya. Jadi belum pernah ada kesempatan pas dibawa syuting karena kan 80% di Bali ya. Sedangkan dia kan sekolah terus kolam. Jadi untuk ke Bali tuh kayaknya Harus izin sekolah dulu. waktu kita syuting pun bukan di bulan yang ada libur Libur sekolah. Daripada Gitu. izin sekolah lebih baik udah di rumah dulu aja. Iya gitu. Soalnya kita bukan Marcel ya. Mas, Oh. Maaf, gue kan tipis-tipis. Nanti siapa tahu Marcel ngeliat. Karena kalau dia itu kerja sekaligus liburan sama. Sebulan 2 Anak bulan istrinya Bali. dibawa ke Bali. Iya. Gemes Iya. banget. anaknya di Nah, sekolahin di pestinya Bali. dibawa ya? Bukan Sekolah. di sekolahin, dipindahin sementara kan kalau Iya. masih playgroup kan bisa. Iya, dipindahin sementara. Bisa. Oh iya, kan Oh, namanya iya, juga iya. Marcel. Iya Marcel. Nah, kita kan sebulan di Bali. Mungkin Marcel pikir juga, anak gue juga masih playgroup, Iya. gitu kan. Bisa moving ya sekolahnya. Gitu. Seru banget. Mana sih orangnya? Perlu kita telepon. Boleh. Boleh kali ya, dari salah syuting.
Nah untuk Kak Michelle Putri nih, katanya kamu banyak yang bilang mirip banget sama Kak Dua Lipa. Gila Masa nggak sih, dari mana? guys? Dari mana miripnya? Pernah nggak? Kamu kan nggak punya sosmed ya? Atau orang langsung lah? Pakai gitu. sosmed sih, cuma ada beberapa yang bilang tapi aku I don't see it. Oh I enggak ya? really don't Nggak see it. lebih, mungkin lebih ke nggak ngeh aja kali ya orang komen Kak Michelle mirip Dua Aku Lipa. lihat komennya tapi aku nggak lihat miripnya di mana. Tapi Nggak. kalau seandainya nih ada yang miripin Dua Lipa gitu, kamu seneng nggak sih? Atau kayak wow itu Aku such suka a- dimiripin sama wanita manapun sih. I think women are amazing. Benar. They're talented in their own ways. And yeah, I respect that. Yeah. Apalagi Dua Lipa nih lumayan. I take it as Besar a banget ya compliment. di Iya, Hollywood. iya. Oke, untuk Kak Nino dan Kak Michelle nih, sama-sama aktor dan aktris blasteran. Tantangan sendiri nggak sih berkarir di Indonesia? Mungkin Kak Nino dulu boleh nggak? Tantangannya ya, kalau gue rasa sih buat gue pribadi dan banyak blasteran lainnya di Indonesia yang masuk ke entertainment, awalnya gampang banget. Nggak gampang banget sih, harus punya koneksi. Cuman kalau mau usaha akan lebih dimudahkan kalau kita blasteran. Tapi untuk mempertahankan, challenge-nya di situ. Karena pembuktian dari kita masuk untuk menjaga itu jauh lebih tinggi dibandingkan, menurut gue ya, dibandingkan yang full Indonesia gitu. Jadi kalau kita nggak perform di tengah jalan, pasti kita bakal cepat redup juga. Nah itu sih challenge-nya buat gue pribadi, gimana gue bisa naik level, memperbaiki diri, perbaiki acting. Bagaimana sih orang Indonesia suka aktris blasteran tuh adaptasinya gimana gitu ya? Iya, dan juga kalau blasteran itu sebenarnya susah untuk internasional. Buat Indonesia sangat bisa untuk flourish atau untuk bisa sukses di sini. Tapi untuk internasional bakal susah banget, percaya nggak? Justru lebih... Fun fact-nya itu? Arya Bayu contoh yang paling bagus, Arya Bayu. Indonesia banget. Di sini dia memang yang khas Indonesia banget. Tapi di luar pun untuk internasional dia karakternya tuh udah jelas bahwa dia ini Asia Indonesia yang bisa ngomong bahasa Inggris perfect gitu. Kalau yang blasteran susah karena identitasnya ini orang mau kemana? Apakah dia Spanyol? Apakah Atau dia persaingannya Portugis? juga di internasional tuh lumayan. Enggak, ya itu juga, tapi lebih ke karakter itu. Karena di luar negeri yang dilihat selalu karakter. Ini mereka kan selalu internasional cast-nya. Kalau misalkan kita mau nyari orang yang di Asia, ya kemungkinan yang blasteran kayak kita nih kemungkinan nggak, dia mungkin masih masuk ya, karena masih kelihatan Indonesia banget. Masih kelihatan Asia banget ya. Iya, Jawa. tapi ada bule-bulenya juga gitu. Nah kalau gue pribadi kayaknya itu sih yang gue struggle. Jadi untuk international for me a bit different, susah. Gitu. Jadi akan berkarir di Indonesia jangka panjang dong. Iya dong, harus dong. Pasti di sini gue. Udah lama. Bukan jangka panjang. Udah Iya, berjangka ini. Berjangka. Dari 2000 tengah. Nah, Nino, Gue seneng apa kabar? banget. Baik. Lu tau gak kenapa Tapi- gue seneng banget hangout sama dia? Kalau gue ngomongnya udah terlalu serius, udah diem, dia yang pecahin langsung ketawa semua. Itulah kenapa. Aku suka Kangen gue banget kalau dia. kalian tahu aku suka Kasemi dari Evil I'm in Love, dari SD aku suka Coklat Strawberry, aku nonton loh Kak. Oh ya? Iya, aku tuh Wah, suka thank banget you. film-film kalian. Kasemi tuh jadi Adit. Aku jujur aku suka nonton rewatch di Netflix tau. Aku suka banget Kasemi jadi Adit sama Tita tuh love. Film favorit aku Evil I'm in Love. Ada yang 2003 sama 2018 kan? Aku Ada yang nontonnya yang masih 2003, bocil, ada iya. yang iya. Aku SD nontonnya Kasemi. Nah untuk Kak Michelle nih gimana? Susah nggak sih Kak kamu blasteran berkarir di Indonesia? I think nggak sengaja juga sebenarnya berkarir jadi Kamu dari aktor. model ya di sini? Tadinya modeling. Modeling. Terus tiba-tiba jadi aktor juga. Tapi I think anybody can be an actor sih. I mean, I understand kadang-kadang ada stereotype cast yang sering terjadi di dunia internasional. Tapi di situ I take it as a challenge untuk belajar adapt bahasa lain. Like I'm learning Spanish, I'm learning Russian. Jadi kayak agak lucu aja ya. Mungkin mukanya Asia tapi bahasanya Rusia. It's like what? It tickles your brain. Tantangan baru jadinya. Iya, tapi jujur as an actor, I have mad respect for my fellow cast karena mereka tuh bisa menjadi aktor tuh harus ambil vulnerability dan harus berani rapuh. And I think pada saat seorang aktor datang ke sebuah set dan dia menunjukkan membawa hatinya dan naruh hatinya di situ, I think it's so beautiful.
You know, itu amazing banget. And I have so much respect untuk hal itu. Untuk kalian bertiga nih, so far peran apa sih yang paling susah selama kalian dapet acting gitu, dapet peran? Misalkan Kak Samuel, susah banget nih gue jadi aktor laga. Mungkin dari Kak Semi dulu. Di Duren Jatuh memang secara Duren mungkin Duda ya, memang gue secara status memang beneran Duda. Duren. Tapi secara Felix nggak semudah itu karena dia seorang chef yang sedikit mellow tentang persahabatannya. Jadi ya Duda boleh Duda secara status, tapi secara karakter Felix itu nggak selalu selamanya mudah juga dimainkan loh gitu. Karena harus digali-gali masalah mellownya itu, terus chef ya kan, kalau udah kita seorang chef berarti kan paling nggak kita tahu cara motong, ya kita di dapur gimana gitu. Nah itu kan nggak mungkin tempelan tanda kutip gitu loh kalau di acting. Sekalipun misalnya gue bukan chef, tapi di frame orang-orang harus percaya gue nih motongnya nggak kaku gitu lah, maksudnya gitu. Harus believe gitu, contohnya aja gitu. Wow, berarti kalau Kanino sendiri peran paling susah tuh selama Kanino dapet peran tuh jadi? Selama peran ya, sebenarnya sebagai Julian sih di Duren Jatuh ini. Oh justru ini paling susah ya? Ya salah satu yang paling susah, karena gimana caranya bermain di bawah kan. Tadi si Michelle bilang atau ngejelasin atau sharing, bilang kayak ini bisa mainin di atas di bawah dengan tatapan atau gimana. Memang ngomong sama Bu Feni juga kayak gitu pas awal-awal kita ketemu, dia bilang, "No, ini lu mainnya harus benar-benar di pertengahan antara memberikan informasi sama mau menahan." Gitu. Gimana caranya? Terus gue kayak, aduh gimana ya? Maksudnya kayak, oke ini seru sih, seru banget. Begitu masuk, ternyata memang nggak gampang, susah banget. Ya untung ada Bu Feni juga kan yang ngarahin kayak, ini kayaknya nggak bisa deh, no, kayak gini. Gimana coba lu pikirin kayak gini sampai akhirnya kayak oke. Nah, tantangannya di situ sih, konsisten selama episode 1 sampai episode 8 gitu. Nah, itu sebagai Julian challenging karena kita mau ngucapin kan. Kita bener kayak mau ngomong gitu. Cuman gimana cara kita ngomong tapi nggak dengan kata-kata gitu loh, kayak gitu loh. Nah, ada komen yang ngomong gini, si Felix sama Nolan sama Liam ini banyak banget dialognya dibandingin Julian. Pengen sih gue jawab kayak, wait, maksud lu Julian dialognya dikit terus mainnya lebih gampang? you come here. Dia belum nonton berarti kali dia sampai episode. Lo justru karena dia udah nonton, gitu. Dia bilang kok si Felix, Liam sama Nolan terkesan lebih kayak talkative. Julian yang cuman pandangan, jawabannya sedikit, terus kayak enak banget dialognya paling dikit. What enak banget dialognya paling dikit. Sini dikasih tahu sini. You come here and learn dulu deh, coba deh. Bisa nggak maininnya? Bener sih, tapi memang susah sih. Tapi yang kata-katanya banyak juga nggak gampang, karena ngapalin dialog sepanjang-panjang itu juga nggak gampang. No, bro. I mean gini, ngafalin dialog panjang nggak gampang. Yeah. Tapi kita sebagai aktor dan aktris yang tahu gimana rasanya bermain yang kayak Nino bilang di bawah, nah itu juga nggak mudah sama sekali. Nggak berarti nggak ada dialog atau dialognya sedikit, itu mudah gitu maksudnya. Kalau Kak Michelle nih, peran yang paling Oh dia masa tanya orang dia nulis. Belum, bukan berarti. Udah di sininya Pasti, semua. gitu. udah ditelan mata-mata. Kalau sampai aku lupa dialog di set sih, aku malu banget sama lawan main. Kita lihat semua. Kalau misalnya lagi take, kita semua podcast lihat. Salah. Jangan salah. Kan dia nyusun semua. Tapi emang bener kamu Kak, apa dipantengin sama kakak ini? Kadang dari jauh dikeker sama Sammy kayak I see you. Dia mainnya bagus sih. Gue jujur ya, gue bilang kayak kalau nggak ada dia nih, konflik antara Julian dan Anne kayak nggak pol gitu loh. Jadi harus ada pengacara. Harus ada pengacaunya. Jadi kamu antagonis gitu? Enggak, aku nggak stereotipin antagonis atau prota, tapi si Nicole ini very explosive dan kadang kadarnya tuh bisa dari 20 bisa naik ke 90%. Tiba-tiba dia mellow turun sendiri lagi. Emang udah
mentally udah kena. Jadi untungnya ada Ibu Femi juga buat jagain kayak oke, contingency emosional kamu di sini. Oke, this is what you're gonna do now. Biar gak terlalu too much kan Iya, gitu. bahkan di tengah-tengah dialog kadang-kadang ada flip di mana karakter itu punya perubahan emosi yang sangat cepat. And Ya I itu don't- susah bener. ya, aku nggak tahu kenapa Kasemi sama Kanino so critical because they did an amazing job and it's so fun working with them karena it's so easy. Udah Malah- senior Kak. Iya, dan itu Gak gampang buat gue juga, beneran. Gak gampang untuk peranin. Gue ngeliat kayak, gue nervous juga pas masuk. Aduh, itu kan kita nggak ada reading buat gue ya. Yang mereka kan udah reading karena ada perubahan rencana. Akhirnya memang harus beberapa kali diganti atau skripnya, whatever lah. Sampai akhirnya pas masuk kayak, aduh ini langsung syuting. Gimana ya? Pas udah enak-enaknya di akhir-akhir kita, bungkus ya. Aduh, gue kayak lagi enak-enak nih syuting gitu. Cuman ya Seru banget berarti. seru banget. Nah, berarti boleh dong kita ngomongin tentang WTV original Duren Jatuh dulu. Boleh tepuk tangannya dulu guys. Kemarin aku jujur ngeliat di aplikasinya ini nomor 1 di WTV, benar? Yeay! Wow. Thank Congrats, you. guys. Thank you. Berarti boleh WTV dong Indonesia. ceritain. Yes, WTV Indonesia. Saya sangat bangga jadi training nomor 1 bukan karena sensasi, karena karya kami. Coba mana dong masalnya gitu dong, masal dong. Bajunya dong. Iya. Wow. Jangan bawa pisau rambo ya bro, nah itu takut loh mereka. Karena karya kami. Takut gue. Di syuting gini gak? biasanya setiap hari begini. Ya. Tergantung Lucu ini jam. gitu. Tiba-tiba mereka jalan gitu nggak ada kaos. Terus like, Dia sama Marcel udah berdua deh, udah mantep. Kan di Bali panas kali Ya tergantung Jadi, jam. Kalau udah jam alasannya 11 malam udah nggak ada yang kayak begitu-begitu. Oh, iya, Kami masuk- bangga nggak ada. Masuk angin masuk selatan. Enggak, tidur. Ya, saya milih nggak ada scene. Itu benar sih. Benar kan hobinya tidur kan di salah-salah Dia syuting. dia nggak bisa tidur di mana aja sih. Dia Oh iya, apa namanya ngepet ya? Ngemper. Dia bisa banyak ngemper di fotonya mana-mana. katanya. banyak bukti. Di all cast yang bukan orang sekelas vampir cuman Michelle. Kamu kuat banget Kak. Enggak, dia nggak pernah tidur, bukan kuat. What? Oh iya benar. Ya, Bener lagi. vampir. Sejenis vampir. Serius? Bukan orang. Aku kayak kelelawar tidurnya terbalik. Oh terbalik. Tapi matanya melek. Tapi emang kamu ngopi kah? Atau emang kamu nggak ngantuk aja gitu? Nggak Ini tahu. beneran nggak sih? Bener Dia kan? kayaknya kalau ngopi, kayak seminggu udah nggak tidur. Apalagi ngopi ya berarti ya? Kalau dia ngopi seminggu nggak tidur pasti. Nggak ngopi aja kuat tuh. Itu dia. Apa sih Kak kamu rahasianya? Main sosmed juga jarang ya kan? Jadi Nggak mana tahu apa juga, biasanya Jajana. bisa? Baca Aku main aja sama gitu. pikiran aku sendiri kayaknya. Jangan ganggu bentar, gue lagi main. Hah, lagi ngapain? Main pikiran gitu. Dengan dunia sendiri everyday. Ya kan dia nulis juga, dia nulis Iya terus sih. di Duren Jatuh ini Michelle bukan cuma main tapi nulis dan dia juga bantu dengan baju, jadi kayak dia punya kostum. Semuanya lah. Semuanya Everybody did their part. sama seperti Bu Femi. Kayak Bu Femi kan dia director, produser, penulis, editor. Jadi memang karena dia suka, dia ngelakuin. Michelle mungkin seperti itu juga. Seperti itu. Terinspirasi sama Ibu Femi. Jadi kalau nggak ada Kak Michelle, nggak seru dong berarti ya nggak lengkap berarti. Berisik. Misalnya berisik Sometimes nggak ada listen. Michelle, nggak rame. Sometimes kita ingin tidak ada Michelle. Karena kita sudah cukup kayak Michelle gitu dong, please cukup. Tapi itu yang bikin semangat loh. Oh iya iya Kan iya kan- iya. Kan ngantuk, ngeliat Kan Kak gue nggak Michelle. bilang senang kalau nggak ada Michelle. Sometimes we need her, sometimes kita menghindari her. gitu. 20% need, 80% go the Please other go, direction. please go. Pengen istirahat dulu, kita pengen istirahat Kak Michelle. Keluar lagi dengan cerianya. Tapi seru banget. Yang butuh pick me up aja sih. Iya, iya. Untuk Duren Jatuh nih seriesnya, boleh dong bercerita tentang apa WTV original Duren? Bukan Jatuh. kita dong kalau gitu ya. Penulisnya Sorry. dong. Masa kita sih. Penulisnya dong, Kak Michelle boleh. Duren Jatuh menceritakan soal 4 kuda keren Yes, Duren. yang dimainkan oleh Samuel Rizal, Ish. Nino Fernandes, Mario Lawalata, dan Marcel Marcel Darwin. Belum, baru Belum intro, dikit. baru intro. Baru intro. Belum, biarin aja. Bentar lagi. Bisa ngasih shot padet nggak? Boleh, boleh. Oh, BCU, Bercanda gue bercanda loh. Serius banget. Bercanda gue bercanda. Oke. BCU. Gua bilang BCU, serius. close up. Boleh. Bener-bener dagu. Gua bercanda. Nanti BCU. di editing kita shoot Kak Michelle. Kita menceritakan soal age gap, love romance antara Julian dan Anna,
And I think yang very interesting about Durian Jatuh that I personally really love itu karakter development masing-masing karakter. Setiap karakter punya isi dan kita bisa lihat warna dari hati mereka tuh keluar. Because of course aktornya keren-keren juga. They know how to translate pesannya. So yeah, it's a very heartfelt story. Baru kali ini sih aku ngelihat jalan ceritanya yang unik kayak gitu. Harus. Age gap-nya Biar kayak nggak gitu-gitu Kanino aja kan. Bener. Age gap Kanino sama Zoe tuh lumayan jauh ya. Gemes banget tapi. Gemes banget. Aku baru nonton episode 1 gemes banget. Iya. Kamu tantangan kan ini so far ceweknya kan jauh banget ke Zoe gitu. Tantangan Kanino tersendiri tuh ada nggak sih? Maksudnya? Tantangan kayak kan kalian beradu acting umurnya jauh gitu. Oh iya. Udah bilang aja kan Nino tua, Zoe masih muda gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya Nino Aku tuh nggak cepet coba marah halus orangnya. ya. Karena Zoe kayak seumuran sama aku. Jadi Kayaknya di bawah deh. Zoe 25 ya 24. Emang Tasya berapa? Aku 26. Di bawah. Oh iya, di bawah. Oh di bawah. Enggak, so basically enggak sih, enggak terlalu muda juga. Gua ngelihatnya kayak bener yang ditulis di situ. Yang namanya cinta ya cinta aja. Nah itu yang menurut gua beradu acting dengan Zoe atau dengan siapapun itu, kalau bukan Zoe, kita kan acting. Kita memainkan peran. Gimana caranya kita bisa menggali rasa itu, cinta itu terhadap satu sama lain. Mau ke yang lebih tua, lebih muda, atau gimana pun. Dan gue nggak ngerasa ada tantangan apapun di situ. Karena Zoe-nya juga ngebuka diri gitu. Pas kita ngobrol juga kayak, hey apa kabar? Kita gampang banget Langsung untuk nge-blend ya. dapat chemistry. Walaupun sedikit butuh waktu ya, mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk dapat bener-bener kayak ini dapat nih gitu, atau ini asik. Justru pada akhir-akhir lebih dapat lagi sayangnya di situ. Tapi enggak sih, enggak ada tantangan dari age gap ya sama sekali. So far nyaman-nyaman aja ya. Nyaman Happy banget ya. Nah untuk peran kalian nih Kak Semi, Kak Nino sama Kak Michelle di sana kan berperan sebagai apa sih? Siapa mungkin Kak Semi dulu? Ya saya sebagai Felix yang tadi udah ngomong ya, chef juga, namun hatinya sedikit mellow, yang pastinya ditulis oleh Michelle Putri dan Femi ya. Ya harus di deliver itu supaya Michelle sama Bu Femi firm soal karakter Felix ini pas untuk dimainkan sama Rizal gitu. Sesuai apa yang di pikiran Kak Michelle, ini pas banget. Ibu sih, aku asisten writer ini bener-bener. Ya kalian berdua banget. Enggak. Tapi gue cuman bisa setuju aja sih sama pemilihan karakter dari Bu Femi untuk pilih Samuel. Jadi Femi. Felix tuh Karena pas. dia pertama menurut gue ya, dia itu sama anaknya aja udah siapin Rambo kan. Oh, iya kan? Berarti kayak sifat kayak untuk menjaga dan keibuannya ada. Tinggal dia eksplorasi ke sana dan pas banget. Dia tuh lucu-lucunya yang melankolik itu dapat banget sih. Gitu. Berarti nggak jauh beda ya, Semi aslinya sama Felix? Beda. Cuman maksudnya untuk eksplorasinya lebih gampang, maksudnya gitu. Nggak, soalnya kalau Kak Semi lagi melo nggak aslinya? sometimes kalau soal anak yes pasti Iya, melo. iya. Cuma kan ini kan karena Anda ngomong apa? Hah? Ya. Nah ini kan maksudnya gue punya anak Arya Mohan, terus kan Zoe kan udah seperti anak gue sendiri di Durian Jatuh. Jadi kan maksudnya kemeloan itu pasti ada, apalagi dengan 3 sahabat gue juga. Gitu. Nanti ada di sebuah episode gitu, nggak perlu di spill banget gitu kan. Boleh lah. Ada di sebuah episode yang Felix akan ada kemeloannya sendiri dengan ketiga sahabatnya itu. Nice. Nanti dicari aja di episode berapa. Belum tayang berarti ya? Yang di pantai itu tuh. Oh iya. Oke, bener. enough. Udah. Yang di pantai. Period. Ya kan penonton pantai. Banyak pantai. Ya benar. Yang main volley kemarin itu di pantai juga kan? Oh, udah banyak tuh, dia udah ditahan sama Kak Udah. Michelle. Aku deg-degan. Udah. Boleh spill dikit lagi deh. Jangan. Cukup itu. Cukup Kan udah udah ditahan gitu kan. tuh. Ingat kan yang di pantai kan udah. Walaupun scene pantainya banyak ya, kita Walaupun harus cari nih. Justru karena banyak jadi yang mana Yang sih? mana Ya sih ya, nanti benar. makanya. Kalau nggak dimarahin Michelle Putri. Jadi gitu. Kalau Kak Kak Semi jadi buka banyak-banyak nih Kak Semi.
Mana pisau rambunya yang tadi? Weh. Oh ternyata fungsinya udah ketemu ya Udah ada buat di itu. sini disediakan. Kalau Kanino jadi apa? Iya, Perannya? di WeTV original series Durian Jatuh, Durian Jatuh. gue menjadi Julian. Julian. Julian ini orang yang gimana ya? Sebenarnya karakternya tuh berubah. Ada A dan B gitu. Kalau yang A itu lebih ceria, yang B kurang ceria. Dan dia tapi udah pasti dia punya hati, dia itu orang yang penyayang, pintar, kaya banget, kayak mampus, dan suka motor. Jadi di situ karakter dia biasanya kalau orang-orang yang memang udah apa sih namanya kayak gitu, kalau yang kaya banget namanya bukan oligark, kalau di Indonesia apa ya? Apa? Ya, iya apa ya namanya ya? What's the word? Ya basically kalau udah sekaya itu biasanya mainannya beda gitu. Mainannya mungkin oke, gue pengen beli gedungnya itu tuh kayak seru gitu ya. Jadi mainannya ke sana. Mindset udah ke situ ya. Iya, jadi mungkin ya sukanya kayak cigar atau hal yang berbeda. Tapi ini motor. Itu menjelaskan karakter dia yang memang sesuatu yang dia suka rough, yang mungkin dia nggak dapat di rumah. Jadi karakter si Julian ini kompleks banget, dari yang tertata rapih tapi mau berantakan jadi berantakan banget gitu loh. Agak susah sih dijelasin. Ini Tasya ceritanya. Kenapa kok tadi ada karakter A sama B, ada yang happy sama nggak happy? Ayo hati-hati jawabnya. Hati-hati jawabnya. Jebakan. Oh udah ada kok, udah kan 3B kita. Udah Enggak. sampai 3B ya? Berarti udah dijelasin dong A dan B-nya tuh. Belum, Perbedaan. yes, Oh. belum. Oh belum boleh. Belum bener. Dikit deh, dikit Gue setuju ya, gue setuju. Ini Sheila ngeliatnya bukan gini loh. Gini cuma Matanya aja Lebih tajam loh. Iya sih, hati-hati. Enggak, gitu. Boleh di-spill yang boleh dikasih tahu deh perbedaannya tuh. enggak, kalau perbedaannya nggak bisa dikasih tahu, itu Oh, udah nggak bisa. pasti. Kamu bisa lihat sendiri. Iya. Tapi mungkin Sini nanti aku tonton. kalau ditanya Julian itu karakternya seperti apa, gue bingung jelasin. Karena segitu kompleksnya dia. Kayak yang jelas dia baik, Baik itu dong. aja. Big heart. Ya, Iya. hati yang besar. Penuh ya. Udah daripada di spill mau, gue. mau tahu tentang karakter Julian selanjutnya yang mungkin belum lengkap? Tanyakan Michelle Putri. Loh. Nah ini aku mau Michelle nanya lagi. nih. Kak Michelle berperan sebagai apa dan yang lainnya berperan? Boleh ditambahin sama Kak Michelle? Oke, kayaknya cukup deh mereka. Mungkin boleh Kak Marcel, Zoe tuh yang nggak hadir di sini juga boleh dijelasin sama Michelle. Zoe memerankan Anna Yes, Anda. yang jatuh cinta dengan teman ayahnya. And yes, dia berjuang sebagaimana mungkin untuk maybe Mendapatkan. my Julian. Hmm, Oh, ya sisanya nonton ya. Kalau Kak Michelle sendiri nih, Aku di sini berperan sebagai Nicole. Nicole itu lumayan dark. Dia sangat cinta sama Julian. Dia eksplosif. Zero control untuk emosinya dia. Very manipulative. Walaupun dia tahu how toxic ya, tapi tapi dia tetap hajar aja. I think Nicole full throttle, you know. But what she will do, we'll see. We'll see. Apakah dia akan menjadi baik. baik atau dia akan tetap jadi jahat? We never know character development-nya. Harus tonton guys. She's quite dark. Betul you sih. know. Ini sampai 8 episode ya? Yes. Yes. Harus ditonton berarti. Nah untuk Kak Semi sama Kanino nih, gimana rasanya peranin karakter sebagai duda keren? Kan so far Kanino belum pernah memerankan duda, atau sebelumnya pernah? Belum, ini kayak pertama deh. Nah pertama kali Kanino meranin duda keren tuh di film series ini gimana? Buat gue keren itu tiap manusia definisi keren tuh beda-beda. Bener. Ada yang kerennya tuh naik motor, ada yang kerennya mungkin nggak kelihatan keren, buat dia keren kayak gitu. Mungkin gue lebih ke yang kedua. Kalau bisa orang nggak ada yang tahu gue siapa gitu. Buat gue itu keren. Tapi orang seneng dong ngelihat, pasti kan keren itu dikasih sama orang yang ngelihat Kanino keren nih gitu. Ya, nah ini makanya kembali lagi Tasya, definisinya kan beda. Beda, gitu. iya. Makanya kalau gue untuk dapetin itu kayak gue harus jadi duda keren. Keren itu pengertiannya adalah naik motor, tapi tetap humble, baik hati, manly, tapi masih in touch sama dia punya sensitivity-nya. Ya
memang kompleks banget ya Julian ya. Banget nih Layer kalian nulisnya. kayak bawang. Iya, iya pas. Cuman ya buat gue gimana caranya gue bisa terlihat keren di luar comfort zone gue menjadi duda keren yang memang pemotor dan lebih dengan bajunya juga yang sangat berbeda yang gue gak biasa pakai. Berarti berguru gak sih sama Kak Semi? Kan secara Kak Semi duren. Oh iya. Gimana Tasya maksudnya? Iya. Berguru gimana? Di aslinya kan memang duren. Duren Iya. gitu ya. Duda keren. Ya kalau dudanya iya, kalau kerennya gue sama kayak Nino. Maksudnya keren tuh relatif. Masa kita sendiri Tapi aku bilang keren. mendeklarkan gue keren nih. Gitu kan Iya, orang yang iya. menilai. Nah, tapi di sini gue rasa ya kembali lagi ya ke skenarionya, ke penulisannya. Potret penjelasan duda keren itu dijelasin banget di episode pertama kan. Mulai itu dari openingnya aja kita dihanggar, Iya, naik iya, aku motor lihat cut, ada slow Kanino motionnya. datang dengan naik motor gitu. Nah itu keren. Itu buat gue kayak keren banget, kayak anjir ini Berasa keren keren banget ya. Itu berasa keren banget sih. Aku Nah, pengen nanya. Berarti kita udah tahu jawabannya kita ya. Kita jadi host hari ini. Iya, Iya, bener. dan gue seneng banget pas gue ngeliat kayak wah gila ini keren sih gitu. Keren. Semuanya keren. Pas mereka bertiga datang naik motor juga, wah Dengan keren karakter gitu. yang berbeda-beda. Tapi di kita doang, karena kita ngarahnya ke sana. Yang lain semua ngarahnya ke sini. Baru di sini gue ngerti di sini Ini toh tuh. gitu. Black and white atau hitam putih gitu. Jadi ya. Berarti Kak Michelle puas gak sih sama duren-duren ini? Kak Semi, Kak Nino, meranin Kak Marcel sama Kak Mario. So far puas gak sih? Ini peran yang gue cari nih. Gitu. I mean, kayaknya itu pertanyaan lebih dari ke Ibu Femi, tapi for me personally, from my own humble opinion, aku ngelihat di behind the scene, aku di belakang set, aku lagi lihat Kak Nino sama Zoe lagi syuting. Untuk ngelihat scene itu dari kertas dan ditranslate langsung ke dunia nyata, it come to life ya kan. Itu surreal moment sih buat Kayak aku karakternya kayak hidup gitu. yeah, and the way they did the scene, terus aku tiba-tiba ada satu titik dimana aku nontonin mereka, aku nangis sendiri di pojokan. Kenapa tuh? It was so Ini baru tau berarti ya mereka? Enggak, Ada dia tadi momen. cerita. Itu bukannya scene yang pas. No. Ada sebuah scene yang tapi apakah itu tayang besok atau lusa atau kapan nih? Enggak. Ada sebuah scene yang Belum. belum tayang dan akan tayang yang akan menggugah air mata kalian. Ya gitu Tapi kan. banyak banget yang menggugah air mata. Oh iya, Nggak cuma bukan itu, cuma banyak yang sekali. barusan lu omongin kan. Oh iya, ada juga yang di situ. Udah di stop. Bisikin dong. Iya bisikin. Kan lo hadir juga di situ. Tunggu. Nanti kita cut ya nih, kita cut deh. Dia ada. Ya, Ada. Masih sih dia ada. yang iya gitu. Yang mana nih banyak banget ya momennya Banyak ya. sekali yang Iya. menggugah rasa. Berarti banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari WTV Dura Jatuh ini ya. Untuk Kak Semi dan Kak Nino nih, kan so far syuting sama Gen Z, sama Zoe gitu. Gimana sih syuting sama anak remaja gitu zaman sekarang? Michelle termasuk Gen Z? Kak atau- Michelle. Milenial, Mak. Enggak kan ya, enggak ya. 30 tahun, sorry. Oke. I'm millennial. Oke, Ada- exclude. Adaptasi, yang tadi kan nggak ada age gap gitu. Cuman kalau untuk Kak Semi sendiri merasa canggung Kebetulan. kah ada gitu? Ya, kebetulan Harry, Mohan, Zoe, Ailena, udah kan 4 itu doang kan? Iya, 4 anak-anak itu Anak-anak itu. sangat bertanggung jawab juga sama perannya. Iya. Dan tapi kalau lagi off cam mereka juga sopan dan santun juga sama senior, Kakak-kakak ya. kakak-kakak. Panggilannya So, kakak. Iya, jadi gue sangat nggak punya masalah dengan para aktor dan aktris Gen Z yang bisa membawa diri di setiap proyeknya mereka gitu aja. Setuju. Kalau gue sih. Gue setuju, gue ngikut. Gitu. Iya. Ngikut. Nggak, karena kita ada feel yang nggak enak kok. Kalau kan nggak setiap orang baik, ada yang buruk, ada yang enak, ada yang enggak, ada yang asik, ada yang nggak asik dan lain sebagainya. Kebetulan 4 orang ini, Ailena, Zoe, Mohan dan Harry ini very on cam dan off cam. Iya. Oke banget ya No ya. Banget. Mm-mm. Semuanya kok. Mm-mm. Mohan, Harry, Ailena, sama Zoe. Berempat Nggak ada semua. culture shock dari kalian gitu. Nggak Udah ada. ngeblend aja langsung. Dari kitanya Ya juga. culture shocknya paling kayak kalau kita lagi duduk, sebenarnya kita capek.
Sebenarnya mereka pun juga capek. Hmm. Tapi kayak TikTokan yuk, kita kayak Ya kan gua Tapi nggak mau ikut. dong. ya enggak, ya kita of course mau, tapi Iya. maksudnya kita Iya. sama-sama capek, tapi mereka udah capek masih pengen TikTokan. Kita sebenarnya udah capek kayak pengen Pengen istirahat. can you go away? Kita mau take a Yang tadi nap Kak atau Michelle bilang. gitu. Maksudnya sebenarnya begitu. Cuma karena kita Iya. oke, you guys are good, nice, so let's do it gitu Iya, ya. iya, Gitu iya. maksudnya. Tapi seru itu berarti. Seru Ah. banget, seru Seru banget. banget. Apalagi di Bali, suasana Bali. Iya. Berarti di luar ini kalian hangout misalkan, kita nggak ada syuting nih, jadwal. Of course. Of course. Iya. Apa yang membuat series Durian Jatuh ini berbeda dari series lainnya? Mungkin Kak Nino boleh? Nah, tadi Kak Tasya Michelle? udah ngomong kan, ini agak unik kan? Ya kan? Agak unik ya. Mungkin Oh, karena iya. itu kali gue setuju dengan Tasya. Ini unik banget dan sepertinya cerita yang mengangkat Perdurenan. Perdurenan. Ya, perdurenan. sebenarnya percintaan antara yang memang age gap seperti Age gap, ini iya. ditambah lagi anaknya cinta sama teman Temen baik bapaknya. Friendship Nah, juga ada, ya kan? Friendship juga ada. Nah, menurut gue ini cerita, itulah inti cerita yang sangat menarik banget yang beda sama yang lain. Ada yang mau menambahkan mungkin Kak Michelle? I think arti cinta di judul ini banyak. Banyak ya. Ada yang orang tua ke anaknya, Hmm, ada yang sesama pasangan, ada yang sesama Hmm. sahabat, Sama-sama. ada yang sama mantan istri juga ya. Mm-mm. ada yang Ada sama mantan istri. ada yang bertepuk sebelah tangan juga. Oh juga iya, ada. itu bener. Oh, ditambahin ya sama Kak Cindy? Enggak. Oh, enggak. Mau nge-spill dikit biar penonton kepancing aja. Boleh nanti kita cut kok. Apa mau spill apa? Enggak, yang tadi sama apa? Sama mantan apa? Mantan Mantan istri. istri. Mantan istri. Lo kan penonton mantan istri. Yang mana? Ya belum, makanya. Oh, oke, Gua boleh oke. mancing ya. Ya boleh-boleh sih. Oke, Yes. dilihat. Oke, berarti boleh Kak Semi deh. Pesan yang ingin kalian sampaikan melalui series ini apa? Perwakilan. Ya, Michelle udah jawab lagi. Banyak cinta yang akan hadir di situ. Series Cinta Michelle, bapak ke anak, antar sahabat gitu. Jadi arti cinta kan biasanya kalau di satu film adalah misalnya si A tidak bisa mendapatkan si B, akhirnya dengan restu orang tua bisa mendapatkan. Kalau ini kan layernya banyak, arti cinta itu. Gitu. Mungkin kalau gue boleh nambahin Boleh. sebagai satu kalimat yang ada di sini juga, cinta ya cinta aja. That's it. Udah berarti cinta, ya cinta aja. Cinta ya cinta aja. Mau itu ke bapak anak, mau age gap, mau ke cinta sebelah tangan, maksudnya ya sebelah tangan ya. Ya cinta aja. Siapa sih cinta yang sebelah tangan itu kalau di Durian Jatuh? Kok gue jadi Tasya sih? Gue jadi Tasya. Makasih ya Kak Semi. Boleh jawab gak Kak? Iya, Nggak boleh. Kalau peran gara-gara Semi, maaf ya Tasya. Beginilah. tapi yang jelas sih nanti begitu udah semua episode tayang, Nah, bakal jelas tuh. Ketemu Yang- jawabannya. Ketemu jawaban yang tadi kita bilang, cintanya itu beda-beda. Gitu. Berarti ini nanti video kita dipotong-potong sama orang, ini apa sih, apa penasaran pas udah nonton, oh ini Oh iya, jawabannya. pasti ketemu, Pasti. jamin. Iya. Wow, oke, boleh dong terakhir promokan series Durian Jatuh, kalian bertiga boleh. Hai, saya sama Rizal sebagai Felix. Saya Nino Fernandes sebagai Julian. Saya Syapuri sebagai Nicole. Saksikan WeTV original Durian Jatuh hanya di WeTV Indonesia. Ini kan baru. Gimana dia udah Oke. cek? Kita mau main game sama gamenya tuh Gen Z, lebih ke Gen Z. Oke. Nama gamesnya This or That. This or that. Oke, go Ini on. jawab cepet, nggak boleh mikir. Caranya gimana main Nanti this or pertanyaan that? dari aku. Oke. Siapa How can dulu? we play this? Kak Michelle dulu. Ya, oke. Cara mainnya gimana? Nanti ada misalkan pantai atau gunung. Oh. Pantai, alasannya kenapa? Gitu. Oke, Kak Harus kasih Michelle. alasan. Yes. Kalau nggak mau kasih alasan, harus. Ya alasannya nggak ada berarti. tegas banget harus. Harus. Oke. Oke, Kak Michelle. Cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya raya? Buruan. Mati lu. Mati lu. Dua-duanya. Mampus lu. Nggak dua-duanya. Kenapa tuh nggak dua-duanya? Soalnya dia nyarinya kaya sama dan ganteng. Bisa jadi aku cari yang jelek juga miskin, bingung juga. Ya makanya Saya dia tuh protes. ekstrim Kenapa? orangnya. Kenapa Saya tuh? protes. Kenapa tuh? Harus jawab. Oke. Oh gitu. Ya, Oke, setuju. oke. Permintaan. Terserah mau apa, pokoknya jawab.
Cowok ganteng tapi miskin atau jelek kaya raya? Hati. Nggak ada itu pertanyaannya. Aku dibantuin sama kakak ini harus jawab. Aku paling pinter ngeles. Oh no. 3, 2, 1. Come on girl. Jawabannya? Jelek tapi kaya raya. Kenapa tuh? Because I will have children. Aku akan punya anak yang sangat banyak. Sangat banyak. Kalau bisa bikin tim sepak bola sendiri. Kan kalau kaya raya punya bisa perawatan kalau jelek. Bener? Bukan perawatan sih, yang penting kesehatan dan anak-anak ini Oh aja iya, di masa benar, depan yang sangat besar. Dan aku pengen jadi orang baik. Kalau punya duit banyak kita sering beramal kan jadinya. Iya bener. I think that's a good thing to do. Good. Oke. Boleh. Ini untuk kakak-kakak bertiga nih. Pacaran jarak dekat tapi ribut terus atau pacaran jarak jauh tapi langgeng, Kak Semi? Pacaran jarak deket tapi ribut terus deh. Pacaran jauh, PR ya. Deket aja PR, apalagi jauh. Gue setuju, gue juga yang pertama. Deket dan ribet terus. Tapi ribut terus loh. Nggak apa-apa kan tinggal putus. Yang penting Udah deket dulu. jauh. Deket aja ribut. Jauh tapi langgeng. Oh ini berarti berbeda ya? Kenapa tuh alasannya berbeda? Nih Kakak dilihatin nih. kakak dulu. Nggak ada dalam pertanyaan ini. Oh, Kalau Kak menjelaskan Semi, kenapa. alasan cuma kayak kalau jauh udah jauh ribut terus daripada ribut terus gitu kan? Iya. Nah kalau Kak Michelle punya pandangan berbeda nih, mungkin kakak ini bisa ngelihat, oh dia pacaran jarak jauh tapi langgeng. Aku butuh ketenangan. Karena sudah rame di kepala aku, udah pasti di kepala dia juga rame. Jadi jauh tapi tenang, jarang ketemu, tapi everything is cool. Ada basis fondasi kepercayaan dan trust dan loyalty, nggak apa-apa. Ada yang mau mematahkan nih Kak Semi Patahkan. Kanino? Karena kan Film-film. beda Jadi nih. film-film. Gue nggak bisa sih, LDR tuh gue LDR nggak bisa. nggak bisa. Gue pernah ngelakuin LDR dan never again, no thank you. Gue nggak bisa, kayak berapa hari tanpa ketemu dia aja gue nggak bisa. Wow. Kayak harus, kalau maksudnya lagi Even lagi video pacaran. call juga nggak? Video ya? call pasti lah video call. Cuman gue maksimalnya kayak mungkin 2 minggu gue nggak ketemu, kayak udah pusing gitu, kayak aduh mau ketemu. Jadi sorry, nggak bisa gue. Lucu. Kalau Kak Semi nih mau mematahkan nggak? Enggak. Enggak. Setuju berarti? Setuju aja. Iya. Oke, next. Untuk bertiga lagi nih, hidup tidak bebas bersama orang yang kamu cintai atau hidup sendiri tapi dengan kebebasan? Sendiri dengan kebebasan, Oh, what is this a question? Tapi tidak dicintai. Hidup tidak bebas bersama orang yang kamu cintai, mungkin dikekang, posesif, atau hidup sendiri tapi dengan kebebasan, bebas. Yang lo kedua, mau. udah. Gue sih Yang pertama gue sih itu udah 7 apaan? tahun ya sendiri. Ya, kalau disuruh Semi, pilih ya, story of itu my bukan life. pilihan ya. Emang udah begitu apa adanya 7 tahun ini. Wah jadi curcol, jadi curcol begini. Rizal ini lagi single dan sudah 7 tahun single. Mari Oh, help. Iya. Send help. Untuk Kak Semi sama Kak Nino nih, pertanyaan, jadi duda keren dikelilingi wanita cantik atau jadi duda keren dengan bergelimang harta? Wow, interesting. Bergelimang harta. Baru bilang harta. Bener ya, jadi nggak usah butuh keliling cewek. Kalau bilang harta itu juga datang sendiri. Iya, iya. Dia baru duduk udah ketawa lo ngakak. Bener Tapi itu. itu realistisnya bener gitu sih. Iya, dua-duanya keren. Maksudnya kita kan pertanyaannya lagi nih, dua-duanya keren. Yang satu, oh ya. Dikelilingi wanita cantik, yang satu Enggak ya, bergelimang bener. harta. Yang satu kaya, yang satu perempuan. Nah, Perempuan. tapi mungkin pertanyaannya begini. Jangan deh. Jangan. Boleh tanya Kak Semi. Mau bisik-bisik nggak? Iya itu. Ntar kan mic-nya Jangan deh. Ini rada ini sih, rada What's the next aneh. question? Rada aneh. Yeah, nextnya apa Oke. nextnya? Bener, good, thank you. Oke deh, next ya. Kaya raya tapi tidak bisa jatuh cinta atau mendapatkan cinta sejati tapi selalu bokeh? Ini pertanyaannya begini banget ya. Emang nggak ada happy ending buat kita? Karena gue Kan biasa in real hidup, life happy karena ending. gue biasa hidup sendiri. Udah apa sedang ya? Sedang terbiasa hidup sendiri. Sendiri. Jadi gue yang pertama. Sama. Kaya raya tapi tidak bisa jatuh cinta. Iya. Ya. Apakah laki-laki kalau nggak punya harta? Dia mau ngapain? Dia sebagai laki-laki, gue ngeliatnya ya, karena gue tradisional banget. Apa sih tradisional? Old school? Old school ya. Tradisional di mana laki-laki memang provide.
buat perempuan. Bener. Kalau dia nggak bisa ngelakuin itu, dia seumur hidup bakal tersiksa. Walaupun dia cinta sama itu cewek, bakal tersiksa. Lebih baik gue nggak cinta sama tuh orang, tapi tanggung jawab gue terpenuhi untuk memenuhi dia dan anak-anak. Dapat the best life gitu. Wow, tepuk tangan tuh, ada tepuk tangan. Lebih, Banget tepuk tangannya. lebih baik laki-laki sih. Gemes. Gue Romantis ya Iya. mereka. Iya, lucu. biar inilah pengorbanan diri jatuhnya. Michelle, mungkin ada jawaban Oh. lain. Kamu kaya raya tapi tidak bisa jatuh cinta. Mungkin kalau perempuan ya. Gue baru mau bilang kita doang. Michelle lah dari tadi 2 pertanyaan terakhir tanyain. Tapi itu kan spesifik buat Duren. Enggak apa-apa, ini ditanyain untuk Untuk cewek. ini POV cewek kali ya. Kalau Iya, cowok kan tadi harus iya. punya duit Iya, gitu. iya, Kalau iya. cewek nih kaya raya tapi tidak bisa jatuh cinta atau mendapatkan cinta sejati tapi selalu bokeh. Akunya bokeh, dia yang nggak bokeh nggak apa-apa. Ini yang penting terakhir, aku bisa kedua ya? memberi kasih sayang itu oke. Aku pilih yang kedua. Berarti saling melengkapi kan Nino sama Iya. Kak Michelle. Semuanya melengkapi. Yang cowok Bener. pilih bagian Iya. porsinya masing-masing, yang cewek juga punya porsinya masing-masing. Mantan istri. Tapi bro, Oh, wait, what? Mantan istri. Gitu. Emang episodenya udah tayang? Iya, itu lah. Gue takut loh. Beneran loh. dia deg-degan. Gue deg-degan, bro. Jangan gituin bro. Jantung gue mencopot nih, kan ada orang WTV di sini. Langsung di Love. dikasih Marah warning, tuh warning. langsung tuh. Udah tayang nggak ya Mas? Sebagai mantan Udah. istri dan- Oke guys, thank you guys. Thank you. Thank you ya. Pengalaman Kabel Bintang seru banget. Jangan bosan-bosan di sini. Nanti kalau ada promo film lainnya. Thank you Iya. semuanya. Bye. Thank Bye. you. Jangan lupa komen, like, subscribe. Yes.